sareng kempal wonten ing menika majelis dalam rangka maos sholawat tibaan dilajengaken kalian maos istighosah yasin fadilah tahlil dan sareng-sareng ngaos mugi-mugi napa ingkang kita sedaya lampahi menika senantiasa pikantuk ridhani Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kula hormati, nglajengaken kajian itu kitab Ihya Ulumuddin halaman 65 terkait dengan bayanu kaunis sabri nisful iman, penjelasan tentang bahwa sabar itu separuh daripada iman. Nah, ini makin dibahas kok bisa sabar itu separuhnya iman, terus separuhnya itu apa? Nah, i'lam warwasiro annal imana taratan yahtassu fi itlaqihi at-tasdiqatu bi usuliddin wa taratan yahtassu bil a'mali sholihati as-sadirati minha wa taratan yutlaqu alaihi ma jami'an, bahwa sesungguhnya iman itu kadang disebut sebagai iman itu karena dia meyakini pokok-pokok agama. Itu disebut iman. Dia yakin terhadap pokok-pokok agama. Pokok agama ini seperti apa? Iman kepada Allah. Ini tuh pokoknya agama itu. Jadi kalau sudah tidak beriman kepada Allah berarti keluar dari agama. Karena pokok itu sudah keluar dari pokok. Kalau hanya perbedaan kunut dan tidak kunut, perbedaan satu bismillah dikeraskan, satunya tidak dikeraskan, itu buatan pokok agama, tapi bagian daripada agama, cabang. Jika ada yang berbeda, tidak sampai keluar daripada Islam dan iman. Tapi kalau menyangkut pokok agama, iman kepada Allah, pada Rasul, malaikat, kitabnya Allah, itu masalah pokok, yakin. Tapi kalau nggak yakin, berarti sudah keluar dari keimanan dan keislaman. Itu disebut sebagai iman. Kadangkala satu sisi iman itu adalah terkait dengan amalan-amalan soleh yang muncul dari pokok agama tadi itu. Jadi iman itu kan satu sisi meyakini, satu sisi mengamalkan apa yang dia gini tadi itu namanya iman. Makanya ada dua ya. Jadi satu sisi meyakini, yakin tok tapi gak amal, itu masih belum sempurna imannya. Amal tok tapi tidak ada keyakinan, itu juga masih belum sempurna. Jadi disebut sebagai iman itu ada dua sisi secara bersamaan, meyakini dan mengamalkan apa yang dia gini. Nah, itulah itu baru disebut sebagai iman yang sempurna. Nah, wa taratan yutlaqu alaihi ma jami'an, maka satu sisi ya memang iman itu dua-duanya, tidak hanya yakin saja atau tidak hanya ngamal saja, tapi dua-duanya. Walil ma'arif
abwabun wal a'mali abwabun listimali lafdzil imani ala jami'iha kana al-imanu nifan wa sab'ina baban. Jadi setiap ma'rifah itu ada babnya, setiap amal itu juga ada babnya, kan iman itu juga ada babnya. Dan iman itu terdiri ya dari berapa? Nifan wa sab'ina, 77 iman. Jadi cabangnya itu iman itu menjadi 77 cabangnya iman itu. Nah ini katanya Imam Ghazali akan dibahas di dalam kitab Rubu'ul Ibadat. Jadi Rubu'ul Ibadat sudah dibahas di kitab, kalau nggak salah itu jilid yang ke-1 kalau nggak salah itu ibadat, masalah ibadat. Yang kedua kan muamalah. Nah ini yang ketiga, yang keempat yang kita bahas ini kita keempat. Nah wal a'malu jami'an fayakunu lil imani ruknani ya. Jadi iman itu memiliki 2 rukun ya. Apa? Salah satunya yakin. Yang kedua adalah sabar. Nah itu. Jadi rukunnya iman itu ada 2. Satu adalah yakin, yang kedua adalah sabar. Nah disinilah disebut sebagai bahwa kesabaran itu adalah separuhnya daripada iman. Jadi yakin dan sabar. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah wal muradu bil yaqini al ma'arifu al qat'iyyatu al hasilatu bi hidayatillahi ta'ala abdahu ila usuliddin. Yaitu yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah al ma'arif al qat'iyyah, pengetahuan yang pasti yang dihasilkan oleh hidayah Allah kepada hambanya terhadap apa? Usul din. Jadi keyakinan itu muncul itu karena memang Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut terhadap apa? Terhadap usuluddin. Jadi orang sudah meyakini, mengetahui tentang pokok-pokok agama, kemudian diberi hidayah oleh Allah untuk meyakini hal itu disebut sebagai al-yakin. Ya, alhamdulillah munculnya hidayah itu orang-orang yang kalau hormati itu macam-macam ya. Dan cara kalau pun dibahas, ada kalanya munculnya itu lewat orang lain, ada kalanya munculnya lewat bacaan, ada kalanya munculnya hidayah itu lewat pergaulan, ada kalanya munculnya hidayah itu lewat keturunan, ada kalanya munculnya hidayah itu dari keluarga itu sendiri. Jadi hidayah itu turun kepada kita semuanya itu melalui jalan yang berbeda-beda. Hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mengetahui pokok-pokok agama itu lewatnya jalurnya beda-beda. Kalau orang sudah pasti mengetahui terkait dengan pokok agama, itu berarti dia sudah yakin. Itu baru iman. Ya. Orang sudah mengetahui terkait dengan iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah? Maka tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau ragu berarti keiman. Soalnya wali ane yakin itu pasti ragu. Jadi gak ada kalau yakin terus kemudian ya ragu, dua-duanya itu gak mungkin. Kalau yakin pasti gak ragu, kalau ragu pasti gak yakin. Kan begitu ya. Ya misalkan gak kita ini yakin gak udan, ya berarti berangkat kan gitu ya. Meyakin gak udan,
walaupun tengah-tengah itu tengah perjalanan udah. Yang penting kan yakin di sini itu ya. Yakin nggak udah. Atau yakin udah. Wah, maksudnya teko mau bawa mantel ternyata gak udan-udan sampai tutup nggone. Soal saking yakinnya gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan sober ya, kan tadi separuhnya adalah yakin, separuhnya adalah sabar. Sabar niku nopo? Dimaksud dengan sabar itu adalah mengerjakan daripada keyakinan tadi itu. Itu disebut sebagai sabar. Nah, wis yakin terkait dengan pokok agama, iman kepada Allah, berarti kan konsekuensinya kudu ngelakoni perintahe agama. Yakin ambe Allah, berarti konsekuensinya kudu ngelakoni nopo ingkang diperintah kalian Allah, ngedoi nopo ingkang dilarang. Lah, yang dimaksud dengan sabar yaitu tadi ngelakoni kan itu loh. Itu yang disebut sebagai sabar. Kalau seandainya kita ini tidak sabar, gak mungkin kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakin dok, gak ada sabar, gak mungkin ngelakoni itu. Soalnya perintahnya sholat, perintahnya no silaturahim, perintahnya no zakat, perintahnya no poso, kan ngoten ya. Itu perintah. Terus kadang yakin iman kepada Allah, berarti kan kudu ngelakoni nopo ingkang diperintah kalian Allah. Ya tinggal siji, separuhnya nopo sabar. Sabar itu berarti nopo ngelakoni ingkang diperintah kalian Gusti Allah. Itu jenenge sabar. Andai saja kita tidak sabar, ya kita tidak akan melakukan perintah Allah. Andai saja kita tidak sabar, kita juga tidak menjauhi larangannya Allah. Jadi sabar itu ya ngelakoni apa yang menjadi keyakinan tadi itu. Menjelas gini ya. Nah, berarti Quran panjangan sedaya niki berarti selama ini berarti orang-orang yang sabar. Alhamdulillah ya, termasuk tiang-tiang orang sabar. Pas satu perintah gelem sholat berarti termasuk orang yang sabar. Gelem mengaji kados ngene iki, ini termasuk orang yang sabar. Gelem silaturahim, ini termasuk orang yang sabar. Gelem nyepuro wong kang